This is your host, Feby Kurnia. Dan episode kali ini kita bersama Isabella Ghazali. Aduh, soft spoken-nya. Wow, kalau dilihat dari nama belakangnya kayaknya sudah ketahuan ya usaha-usahanya. Dan sudah banyak yang tahu di Makassar. Ini farmnya emang sebanyak ini. Farmnya dari Makassar nggak sih? Memang Kak? Kayaknya di Indonesia banyak yang nama Ghazali deh. Saya ada ketemu beberapa orang yang sebenarnya nggak ada relasi keluarga sama kami, tapi namanya juga Ghazali. Kenapa ya? Iya, mungkin makanya, cukup populer. Betul. Jadi salah satu farm keluarga namanya itu yang paling terkenal dan besar, dan mungkin walaupun kita nggak keluarga tapi kayak keluarga ya. Ada arti Ghazali? Ada arti gak? Sepertinya tidak ya. Mungkin ada marga Chinese yang diadaptasi dari situ, karena kita farmnya Go. Jadi mungkin diadaptasi dari situ. Jadi buyut-buyut saya tuh namanya Ghazali aja deh. Mungkin ya, karena mungkin juga seperti itu sama yang Ghazali di Surabaya atau Ghazali di Jakarta. Mereka juga farmnya mungkin Go ya. Terus diadaptasi jadi Ghazali kan. Oh gitu. Berarti emang depannya emang sudah farm keluarga Go-nya ya. Tapi karena kita di Leaders POV, ini salah satu acara yang orang duduk di sini tuh benar-benar sangat inspirasi. Aduh, saya sangat tersanjung. Iya. Orang yang duduk di sini orang-orang yang benar-benar yang udah punya banyak sesuatu yang bisa bermanfaat juga, terus juga punya banyak karya, punya banyak sesuatu yang dibikin. Kalau tapi saya tidak melihat portofolio Kak Ella nih yang dari 2010 udah kerja sampai sekarang, bahkan sekarang udah pimpin 3 perusahaan. Siapa sih sebenarnya Isabella Ghazali ini? Kalau misalnya orang nggak melihat profil saya nih di sosial media atau apa, mungkin teman-teman saya atau orang terdekat cuma kenal saya ibu muda, ya, ibu muda yang punya segudang aktivitas. Aktivitasnya banyak sekali. Kayaknya lebih seperti itu deh. Tapi sebanyak itu memang aktif, emang ekstrovert anaknya Kak Ella, atau ya biar mengisi kekosongan aja? Sebenarnya kalau aku dibilang personalitiku tuh ekstrovert banget, enggak juga ya. Menurut kamu gimana pertama kali ketemu? Enggak se-ekstrovert itu kan? Iya sih, waktu meeting juga enggak juga. Ambi gitu kan, bener. ekstrovert introvert. Jadi aku juga punya baterai sosial yang juga mudah turun gitu. Tapi mudah capek. Iya, tapi seneng aja, seneng networking, ketemu orang, belajar hal baru. Jadi ya gitu. Oke, berarti emang ambivert, bisa juga ekstro, bisa juga introvert gitu. Ya. Tapi perjalanan karir ini merasa wah ini udah benar nggak sih pilihannya sekarang? Sebenarnya aku rasa udah cukup benar menurut aku. Cuma kalau aku dibilang kamu udah merasa sukses nggak? Sebenarnya aku belum merasa sesukses itu, Fer. Jadi aku ngerasa ini masih salah satu perjalanan dan progresku seperti itu. Cuma kalau ditanya apakah jalan yang kamu ambil udah benar, kalau aku lihat nge-review perjalananku, aku cukup oportunis ya. Jadi kalau misalnya lihat ada kesempatan, aku pasti selalu ngambil. Kalau aku bisa kerjain, pasti aku kerjain kayak gitu. Tapi tadi karena mention sukses ya, gitu. Ini perjalanan menurut Kak Ella menuju ke sukses gitu. Apa arti kata definisi sukses? Sukses itu bisa menurut aku independen secara finansial. Financial freedom ya berarti ya? Financial freedom, terus juga tetap punya waktu untuk keluarga dan bisa berbagi dengan banyak orang. Menurut aku sukses seperti itu. Nice, oke. Berarti financial freedom, punya banyak waktu sama keluarga dan berbagi. Yes, bisa berbagi sama banyak orang. Oke. Tapi kalau perjalanan karir dari pernah kerja di John Robert Power kayak gitu, boleh ceritain nggak sih Kak Ella sendiri perjalanan dari 2010 sampai sekarang, perjalanan karirnya, dan akhirnya setelah kerja di orang ya udah deh kayaknya jadi pengusaha aja deh. Jadi sebenarnya kalau dari keluarga aku, kita tuh berasal dari keluarga pengusaha. Jadi kalau mau melanjutkan bisnis orang tua dari awal itu sebenarnya udah ditekankan buat kita gitu kan. Kan kita di Indonesia kayak gitu tuh, kalau ada usaha keluarga sangat diharapkan anaknya untuk melanjutkan seperti itu. Cuma akunya dasar berjiwa muda waktu itu suka berpikir kalau saya mau follow my passion gitu. Saya nggak mau ya. Ya saya nggak mau kerja advertising gitu. Saya nggak tahu tentang advertising and so on. Jadi aku mencari jati diriku sendiri gitu dengan pekerjaan-pekerjaan itu. Sebenarnya ada lebih banyak lagi yang udah pernah
jual apartemen sebenarnya. Terus kerja di John Robert Power itu salah satu pekerjaan awal-awal setelah aku balik dari Melbourne. Tapi di Makassar kerjanya berarti? Itu waktu itu tahun berapa ya aku lupa, tahun 2010 awal ya. Iya, 2000. Kalau di CV sih 2010. 2010 ya. 2010 itu John Robert itu kan besarnya di Surabaya sama Jakarta. Mereka baru pertama kali buka di Sulawesi Selatan. Jadi aku ketemuan sama salah satu pendirinya gitu. Jadi aku sangat tekankan kalau mau berkarya gitu, perluaslah networking. Yes. Karena banyak kita dapat pekerjaan tuh kebanyakan besar tuh dari networking kita gitu. Jadi salah satu pekerjaan pertama aku itu jadi salah satu pengajar di John Robert Power selama mungkin 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Ya waktu John Robert Power pertama. Terus habis itu pernah kerja juga window display. Jadi ini aku ceritain yang di luar dari pekerjaan orang tua ya. Iya benar-benar. Kerja window display itu jadi aku nawar-nawarin. Jadi aku kayak set up portfolio gitu. Terus nawarin ke Harapan Baru waktu itu, nawarin juga ke department store yang lokal lah. Karena kan kalau Matahari susah ya dijangkau soalnya kita orang Makassar. Itu nawarin apa sih Mbak Ella? Aku nawarin untuk set up window display mereka. Jadi waktu itu kan mereka belum ngerti tuh kayak belum ada jenis pekerjaan di Makassar atau agensi yang menawarkan skill untuk service untuk bisa mendekor window display mereka di jalan. Jadi aku menawarkan diri, aku Itu kasih ada. ide. Ya aku kayaknya orang pertama deh yang menawarkan itu ke mereka dan mereka langsung Oke, kita coba aja gitu selama 1 tahun. Jadi waktu itu aku dikontrak setahun buat bikin window display mereka. Itu salah satu pekerjaan pertama aku. Oke. Itu apa namanya? Itu akhirnya keluar dari bisnis keluarga, mencoba sendiri. Tapi enakan mana sih? Kerja apa ya udahlah terusin bisnis keluarga? Sebenarnya semua sama-sama ada challenge-nya. Nah, terus oh iya, aku juga kan pernah buka bisnis jualan baju bayi. Jualan baju bayi, butik anak-anak kayak gitu. Dia akhirnya itu aku tutup. Terus aku pikir ya udahlah, kenapa rebel banget sih? Kayak orang tua juga udah tambah tua gitu. Bener. Kenapa nggak coba aja gitu? Dulu aku selalu berpikir kayak kalau kita nggak passion nggak mungkin bisa jalan. Tapi orang tua aku selalu bilang, kamu nggak perlu tahu apa yang harus kamu lakukan saat itu. Kamu cukup harus hadir aja dulu, ada dulu di situ, baru kamu bisa tahu apa masalah untuk diselesaikan. Jadi akhirnya aku nggak tahu apa-apa, cuma ada aja di kantor, ada aja di bengkel setiap hari. Oke. Akhirnya sampai sekarang malah berjalan dan itu jadi salah satu passion aku untuk membesarkan bisnis keluarga. Oke. Tapi ada nggak sih pelajaran yang diambil dari waktu dulu Kak Ella kerja dan itu dibawa ke culture sekarang pegang perusahaan? Lebih ke work ethic. Iya, jadi ada work ethic, masuk jam berapa kerja, kenapa harus bekerja, terus gimana caranya bersosialisasi sama staff yang ada kayak gitu. Itu aku bawa ke sekarang. Oke. Dan tadi udah kasih tahu previous jobnya yang kerja dan akhirnya pegang perusahaan. Itu di berbagai industri loh tadi. John Robert Power adalah komunikasi. Terus tadi public display, window display itu lebih dekorasi. Yeah. Dan juga yang ketiga tadi pernah jualan bayi. Itu kayaknya 3 industri yang beda banget deh. Retail. Iya, retail. Nah, di 3 industri yang berbeda ini tantangannya apa sih, Kayla? Bermacam-macam. Sekarang lagi tambahan F&B kan? Iya, bener. Jadi semuanya sudah dilalui. Bener. Semua punya tantangan masing-masing. Terus apa tadi pertanyaannya? Tantangan karena banyak industri yang udah dilaluin gitu. Iya. Sebenarnya tantangannya apa sih di panjangnya karir dari 2010 sampai sekarang ini? Tantangannya itu di tim, pembangunan tim itu salah satu tantangan. Oke. Gitu. Terlebih lagi kalau tim yang dimiliki oleh orang tua sebelumnya, yang di pass down. Itu generasi berikutnya ceritanya. Jadi tiba-tiba Kak Ella masuk di situ dan ini udah ada timnya sebelumnya. Betul. Kayak lu anak baru, gue lihat lu dari masih bontot. Iya, dan tiba-tiba gitu, pegang perusahaan. Tiba-tiba pegang perusahaan. Dulu panggil De Ella, sekarang harus panggil Bu Ella. Iya, kayak gitu. Itu salah satu hal yang tantangan menurut aku. Tapi kalau misalnya kita tetap humble, kita mau belajar, pasti orang ini sih bakal respect gitu dan butuh waktu untuk itu.
Iya, butuh waktu untuk to earn respect dari betul. orang gitu. Benar. Wow, jadi dulu yang kayak ngelihat Kak Elanya main-main, sekarang udah pegang posisi gitu. Iya, karena rata-rata karena ini bisnis ini udah berjalan seumur-umur aku. Jadi Iya, penasaran ini yang Joss Advertising ini dari tahun 80-an, dari tahun Wow. 88. wow. Iya, betul. Itu Udah lama udah banget. ada billboard Videotron ya di Betul. Makassar ya? Iya, betul. Dulu tuh billboard tahu nggak? Seru banget. Jadi billboard itu dulu dilukis pakai tangan. Itu tuh aku taunya film. Jadi awal-awal film itu untuk promosi mereka melukis untuk ada di bioskop dan emang billboard juga begitu. Ya sama persis. Jadi billboard segede itu digambar sama 1-2 orang gitu. Jadi naik ke atas. Jadi salah satu tuh bapakku Yang gambar lukis. Iya. Ah, Kayak keren gitu. banget. Iya, tuh semua rata-rata sih yang udah sepantaran sama dia udah nggak ada di Makassar semua. Ada yang udah sakit lah, terus abis itu udah pass away, ada yang udah pindah kembali ke Jawa. Oke. Berarti sebenarnya papa itu melukis, Nah, start dari melukis. Kasar melukis akhirnya punya billboard, Videotron dan sampai sekarang ya. Iya, kita kerjain apa aja. Jadi mereka papa juga kerja konstruksi. Jadi udah konstruksi dibangunin, digabungin sama art, ya udah jadilah billboard. Kayak gitu. Wow, keren banget. Terus kalau papa melukis, mama melukis atau ada hobi juga lain seperti? Mamaku tuh kerja di bank dulu. Jadi untuk pengaturan kayak manajemen keuangan gitu, accounting. Jadi mereka saling melengkapi. Iya benar, penting banget ya punya pasangan yang saling melengkapi. Jadi mereka bangun bisnis ini dari nol. Dari katanya masih di gudang opa waktu itu. Tante Om. Oh berarti karena papa melukis, yang bikin usahanya, mama yang back office-nya ya, Iya, berarti yang betul. ngatur semua finansialnya Iya. dan segala macam. Iya, dan orang-orang yang ikut mereka tuh dari awal masih ada sampai detik ini. Sangat loyal. Sangat-sangat loyal. Ya itu salah satu kayaknya traits orang dulu yang mereka sangat loyal ya Bener, sama bener. perusahaannya bisa sampai. Padahal banyak orang loh yang mungkin bisa kasih uang atau kasih yang lain gitu. Seharusnya seperti itu Bener, ya. bener. Mereka masih ada sampai sekarang. Karena papa mama adalah orang yang basicnya dari nol, terus juga saling melengkapi. Apa sih yang paling diingat tuh ajaran-ajaran dari orang tua ke Kak Ella dari kecil sampai sekarang gitu? Dalam membangun bisnis nih. Apapun dalam hidup mungkin, tentang hidup, bagaimana melihat hidup, bagaimana bisnis kerja dan segala macam. Yang paling keinget aja. Yang paling keinget itu bener-bener yang tertanam tuh jangan berhenti belajar. Dari dulu mamiku tuh selalu bilang gitu. Karena dia bilang dia tuh nggak lulus. Salah satu alasan kenapa kita bersaudara nih berempat semuanya lulusan luar. Itu cita-citanya. Cita-cita mama? Iya, cita-cita Oke. mama. Karena katanya dia itu nggak mampu waktu itu untuk sampai ke SMA. Jadi dia cuma Oke. sampai SMP, tapi dia bisa ujian persamaan sampai bisa masuk kerja di bank waktu itu. Jadi cita-citanya itu punya anak yang semua lulusan luar. Intinya harus lebih tinggi daripada mama. Ya, Benar. dan katanya jangan pernah berhenti belajar gitu. Dia bilang gitu. Jadi entah itu baca buku atau ikut-ikut kegiatan-kegiatan workshop, seminar, itu selalu dari aku masih umur belasan tahun aku udah ikut banyak-banyak seminar gitu karena mama ngajarin itu terus, jangan berhenti belajar. Tertanam itu. Berarti emang mama papa tuh dari kecil udah kasih aktif ya, apapun kursusnya, apapun workshopnya harus selalu ikut ya berarti ya. Iya, kalau mau apa aja. Jadi aku Upgrade benar-benar skill ya. selalu. Jadi aku tuh pernah ikut kayak mulai dari berenang, terus aku ikut lomba menyanyi, jadi ikut kelas menyanyi, terus ikut musik, terus aku ikut hampir everything aku ikutin gitu, Feb. Jadi makanya sekarang jadi anaknya tuh suka coba berbagai macam hal gitu. Oke, berarti emang dari kecil udah silahkan temukan passionmu, ambil semuanya. Iya, tapi nggak benar-benar diarahkan kamu harus kayak gini, nggak pernah. Tapi lebih ke kayak selalu disupport. Kayak kamu maunya apa. Jadi kadang aku inget kayak Ella yang waktu masih SMP, SD, aku sendiri yang minta boleh ikut kelas ini nggak mam, boleh ikut lomba ini nggak mam, lomba melukis, lomba mewarnai, semua ikut. Oke. Tapi ini Kak Ella sendiri lebih dekat sama mama atau papa sih? Dua-duanya, karena aku orangnya kan talk aktif, aku orangnya lebih kayak terbuka, suka ngobrol. Jadi aku dari antara saudara aku yang paling dekat sama orang tua. Di antara 4 bersaudara tadi ya. Kak Ella anak ke? Pertama. Anak pertama. Oke. Wow, luar biasa. Tapi emang ya semua orang tua tuh kayak mau lihat anaknya tuh harus lebih sukses dari dia. Benar, kalau misalnya orang tuanya SMA, anaknya harus di atas lagi.
anak orang tuanya S1, anaknya harus di atasnya lagi. Betul. Gitu. Itu diusahakan semuanya gitu. Dari ajaran orang tua Kak Ella dan akhirnya turun ke dua anaknya ini, apa sih yang paling di bawah juga dari ajaran kedua orang tua Kak Ella ke anak-anak yang sekarang? Untuk anak-anak Iya, aku ya, yang SD kelas 4 dan kelas 1 SMP. kelas 1 SMP. Kalau dari ajaran orang tua yang aku sampai sekarang masih bawa itu bahwa mereka tuh bebas berkreasi dan menjadi dirinya sendiri asalkan yang menjadi yang paling terbaik begitu. Itu sih aku selalu ngajarin kamu boleh berkreasi, kamu suka apa aja, kamu mau les ini atau mau dalamin apa, tapi kalau bisa kamu jadi yang terbaik di bidang itu. Gitu. Oke. Jadi anak-anak Jadi aku fokus juga ya berarti ya. ikut lomba-lomba juga sekarang deh, berenang itu juara, terus ada yang ikut basket kayak gitu-gitu. Oke, berarti emang tetap itu turunan dari orang tua, cobain dulu tapi kamu melakukan yang terbaik di bidang itu berarti ya. Tadi bilangnya kerja 2010 terus akhirnya ya udahlah masuk ke perusahaan keluarga gitu. Menurut kamu itu privilege gak sih? Iya, aku bersyukur banget. I will never take it for granted privilege dari orang tua, usaha dari orang tua gitu. Yes. Aku lihat mereka bangun dengan susah payah gitu. Jadi aku akan berusaha yang terbaik untuk juga bisa melakukan yang terbaik di generasi aku. It's a privilege. Betul. Yes, it's privilege ya. Iya, karena kita nggak start dari nol. Kita nggak start dari nol, tapi kalau ditanya apakah kamu nggak punya masalah, masalahnya banyak banget gitu. Challenge-nya juga besar. Karena beda generasi juga yang pegang sekarang. Berbeda apa yang terjadi di industri ini berbeda dengan yang terjadi 10-20 tahun yang lalu. Jadi tentu ada banyak pemikiran-pemikiran yang baru yang mesti masuk, ada strategi yang baru juga yang harus di-apply. Jadi kalau ditanya kamu enak ya, privilege kamu dapat bisnis dari keluarga, ya I'm really thankful for that begitu, dan will never take it for granted karena aku lihat usaha mereka yang begitu besar, jadi aku akan berusaha yang terbaik. Nice. Jadi nggak apa-apa loh ya, karena kan banyak yang bilang oh ini privilege sih. No, beda. Iya. Beda tantangannya. Betul. Privilege kita alhamdulillah nggak dari nol. Cuman kita dari nol lagi untuk bangun itu, kita dari nol lagi untuk mempertahankan itu. Mempertahankan gitu. dan memperbesar gitu. Yes, kita develop bahkan ya. Iya. Oke. Nah, akhirnya pegang 3 perusahaan. Berarti untuk Joskari Advertising itu adalah yang dilanjutkan dari keluarga. Ya. Berarti yang baru tuh Kotak Building sama The Backyard Paddle Club. Itu yang baru berarti ya. Yang baru. Kenapa akhirnya memilih untuk ekspansi ke building sama paddle gitu? Iya, jadi beberapa tahun yang lalu itu kita emang punya tanah. Nah, orang tua saya tuh suka beli tanah-tanah murah gitu ya. Di zaman dulu Iya. tapi yang sekarang udah Iya, mahal. Betul. Tanah kan dulu tanah Tanjung Bunga kan murah gitu dan tidak karena dilihat orang. Bener, karena nggak tahu nih pulau aja laut nih gitu. Belum Iya. ada yang caplok, belum ada yang beli Gelap, tanah, bener. sepi, terus orang bilang kayak daerah Texas tuh gitu kan Bener. kalau di Tanjung Bunga karena saking gelapnya mungkin kayak gitu. Tapi gambling untuk tetap beli. Iya, jadi memang dia orang tua gitu suka beli tanah yang murah. Nah, jadi kita udah punya beberapa tanah itu. Yang tempat sekarang berarti ya, tempat Kotak sekarang. Building ya. Nah, jadi sebelum orang ngelirik di sana, tempatnya dulu dijadikan gudang. Oh, Ya, jadi kayak gudang simpannya barang-barang yang nggak dipakai lah dari workshop. Terus abis itu akhirnya ada satu kontraktor yang nawarin papa, sini saya nggak punya pekerjaan nih karena pas lagi masuk COVID. Sini saya bangunin tanah kamu sesuai dengan desain yang kamu mau, tapi kamu nggak usah bayar dulu. Nanti bangunannya berdiri, baru kamu start bayar. Jadi itu benar-benar a blessing gak sih? Itu blessing. Tapi itu sahabatnya papa berarti? Tidak, Nggak ada. bukan sahabat, cuma dia ya teman, kayak tahu aja, sekedar tahu yang orangnya sekarang udah nggak ada, udah pass away. Tapi bukan gara-gara COVID tapi Iya, ya. bukan benar-benar. Cuma memang udah nggak ada. Wow, itu gitu. sangat salah satu keberuntungan ya. Iya, benar-benar aku merasa itu satu berkat begitu. Jadi di zaman itu gitu dibangunin, dan waktu itu kita baru pulang dari SF, antar adikku sekolah di San Francisco. Jadi terinspirasi gedung Kotak Building itu terinspirasi dari gedung-gedung di San Francisco. Karena mereka kayak banyak gedung-gedung pabrik tua gitu, terus dijadikan kafe lah, dijadikan kantor gitu. Kita sangat terinspirasi dengan itu, jadi makanya bentuknya estetik kayak sekarang. Jadi benar-benar sangat minimalis tapi tetap Instagramable. Iya benar.
Terus selama COVID awal itu 2 tahun ya kalau nggak salah. COVID berapa tahun sih? 4 atau 4 tahun. 3? 4 Dari tahun ya? 2020 mungkin ya 3 sampai 4 tahun. 2 tahun pertama itu bener-bener kita bingung mau apain gedung itu. Jadi aku kemana-mana nawarin. Jadi tapi karena COVID ya siapa yang mau lirik, siapa iya, yang mau bener-bener. invest. Jadi kita pikir apa ya? Aku tawarin Pison. Aku pernah kontak Pison masuk ke ini. Mana mau Pison masuk pas lagi COVID kan. Cuma ya aku nawarin untuk bikin cafe yang Pison yang di Bali itu. Aku ada tawarin beberapa juga masuk gitu. Akhirnya kita jadiin gedung Kotak Building itu jadi tempat untuk foto untuk para fotografer waktu itu kayak hidden gemnya fotografer waktu itu. Mereka nggak mau ngasih tahu dapat info dari mana kayak gitu-gitu supaya tempatnya masih eksklusif buat mereka. Betul. Jadi biasa untuk pre-wed lah. Jadi ada Fujifilm pernah bikin acara di situ, ada DOS pernah bikin acara di situ. Ini waktu COVID berarti ya, Mbak? Iya, waktu COVID waktu itu. Jadi tempatnya benar completely kosong, hanya gedung toh gitu. Terus kita sempat berpikir apa udah ya kita bikin aja jadi kantor Jos Karya lah gitu. Terus kita bisa kembangin jadi percetakan lah atau apa kayak gitu-gitu. Tapi sejauh ini yang akhirnya punya kesempatan itu menawarkan laku pertama kali masuk ke situ. Dan itu pun karena aku aja yang tiba-tiba oh ya kayak waktu lagi ngopi di Laku sama temen Terus ditawarin kok langsung, aku Mbak? bisa lihat ya ada jiwanya Laku gitu yang sejiwa sama gedung Kotak. Yang cocok dari ambience-nya. Iya, aku lihat kayak gitu. Padahal aku nggak kenal sih sama Kak Inci dan Kak Dani waktu itu. Tapi aku minta dikenalin dari teman. Makanya the power of networking dan jangan mudah menyerah. Aduh, aku kalau menyerah, Feb, banyak sekali proposalku ditolak. Waktu harusnya kita down ya. iya down kayak aduh ini kayaknya salah waktu, salah bangun, salah investasi, bisa aja berpikir seperti itu. Tapi nggak menyerah, terus akhirnya ikutin insting dan networking tetap harus jalan. Akhirnya dari semua yang kita tawarin Laku masuk. Akhirnya Laku masuk semua lumayan jalan ya. Iya, semua orang mulai bener-bener ngelirik area itu. Benar. Jadi akhirnya kita breakfastnya di Laku pagi misalnya. Betul. Iya, dan Terus Laku pernah benar perfect banget sih waktu itu ya. terus pernah bikin breakfast club, banyak yang di taman-taman itu dibikin. Iya, kita benar-benar bikin banyak banget program di situ karena tahu bahwa area kita di situ itu destination place. Jadi bukan sesuatu tempat yang dilewatin jalan gede kan. Benar. Jadi kita mesti bikin banyak program di situ. Jadi akhirnya muncullah The Backyard dan Laku waktu itu. Dan sekarang akhirnya bersama C4 ya berarti ya. Akhirnya sekarang kita partneran bersama C4. C4. Oke. Akhirnya melihat padel tuh potensinya emang karena semua orang lagi buka padel karena lahannya kosong masih banyak, terus gimana nih kalau yang padelnya? I think salah satu good decision yang aku bikin di tahun lalu itu adalah ekspansi ke bisnis padel karena kita lihat ada potensi di olahraga padel. Terus The Backyard itu kan bukan hanya sekedar cafe atau restoran tapi juga lifestyle place gitu kan. Aku lihat kayak padel ini kayaknya bisa deh. Waktu itu di bulan-bulan berapa ya kayak aku mulai ngerasa kayak gitu. Bulan Juni. Kita tuh bangun lapangan padel hanya dalam 3 bulan, Feb. Sangat secepat Sekilat-kilatnya, kalau bisa sekilat-kilatnya supaya kita bisa manfaatkan peluang Bener. momentumnya gitu karena kan. lagi orang susah banget booking kan, Iya. reclub-reclubnya udah full semua gitu. Iya, dan memang kebetulan ya gara-gara ya itu memang papa tuh punya hobi kalau ada tanah murah itu dibeli sama dia. Jadi tanah di belakang udah dibeli emang duluan sama Iya, dia. bener. Yang tempat padel sekarang tempat berarti ya? padel sekarang dan belum diapa-apain. Jadi dengan melihat itu, oke, let's do this gitu, kita coba bisnis padel dan kita dapat momentum yang bulan September itu. Oke. Nah, punya padel apa sih yang bikin akhirnya satu area kan? Jadi akhirnya Backyard tuh bikin satu community sendiri, ekosistem sendiri. Kamu mau kafe ada, habis ngafe kamu mau mau kerja juga di situ bisa. Ya. Terus kamu mau meeting bisa, habis meeting kamu mau main padel bisa. Jadi akhirnya ekosistemnya terbentuk di situ di Backyard Building. Bahkan aku pernah ikut yang yoga di atas, bener. Jadi emang sangat-sangat community place sih sebenarnya untuk Backyard Building ini. Nah, apa sih yang bikin akhirnya beda padel di Backyard sama yang lain gitu? Padel dari marak-maraknya semua tempat padel yang bikin mega padel. Bener. Yang punya 6, 8. Iya, bahkan yang di Jakarta tuh yang gede banget, Iya, gede 20 gitu. Kita kayaknya satu-satunya padel di Makassar yang hanya punya satu lapangan. Sangat eksklusif. Iya, bisa menjadi pro dan con kita, tapi kita niche banget gitu. Kita pengen supaya kelihatan eksklusif dan juga bisa private
gitu. Oke. Satu-satunya di Makassar yang bisa private padel di The Backyard Padel Club. Jadi bisa kalau misalnya ada acara ya ulang tahun atau apapun acara kantor mungkin bisa di situ berarti ya sekalian ya berarti ya. Iya. Karena saking private-nya gitu. Dan kita start bukan dari padel lalu kita bangun kitchen kan. Kita emang udah punya kitchen, Benar. kita udah berpengalaman dalam bidang catering juga Benar. dan coffee shop. Jadi ada padel itu udah melengkapin lah dengan lifestyle orang ngopi, makan sekalian padel, ketemuan orang di lapangan Benar. padel, Ah. mau celebration juga bisa. Benar. Ini one stop entertain sih kita. Nah, makan, minum, ngopi, meeting, olahraga semuanya ada di Backyard Building. Iya, lifestyle apa aja karena tempatnya juga ada tamannya. Benar. Jadi untuk yang bawa Anak pet, bawa anak juga benar. itu nyaman banget gitu di situ. jadi emang family friendly gitu. Ya, sangat family Apalagi friendly. pagi biasanya di situ aku pernah di situ untuk breakfast club dan segala macam. Wah, ini sangat-sangat kayak bukan di Makassar. Iya. Kita memang bangunnya seperti itu. Tapi karena akhirnya pegang 3 managing director PT Jos, executive director Kotak Building dan The Backyard Padel Club, pegang 3 perusahaan ini punya tim, punya kerja bersama beberapa generasi. Gimana ngelihat Gen Z? Kerja sama Gen Z pasti ya. Kerja sama Gen Z itu paling aku rasain yang kerja restoran ini. Karena kan lebih banyak Gen Z-nya kalau kita kerja restoran. Jadi baik dalam server, ada sosmed manajemennya, itu kebanyakan kerja sama Gen Z. Sebenarnya menarik ya karena mereka bisa kasih kita insight yang sekarang tuh apa yang lagi tren gitu. Terus sekarang bantu kita memahamin Apa sih maunya ya Gen apa Z? mau market Gen Z sekarang gitu. benar. Jadi kalau punya Gen Z itu kayaknya perlu ya kalau memang market kita itu Gen Z juga begitu. Cuma ada challenge-nya juga. Kenapa nih? Karena mereka mungkin saking work life balance-nya. Jadi kadang biasa kalau lebih ditekan dikit untuk pekerjaannya harus lebih banyak atau lebih apa Dikasih pressure, biasa mundur, biasanya kayak gitu. resign. Iya, biasanya resign dengan alasan-alasan yang sangat unik. Iya, ini salah satunya banyak ya di sini yang mau resign dengan alasan yang sangat unik. Tapi memang pas dikasih pressure langsung resign berarti. Maksudnya mereka kayak udah Iya, nggak nyaman. banyak karena masalah saya nggak nyaman dengan senior atau dengan orang sekitar. Banyak banget masalah sekitar itu. Jadi biasa, saya nggak masalah pekerjaannya. Cuma saya nggak cocok sama ini. Biasa kayak gitu. Baperan Gen Z. Iya. Dia banyak nggak cocok sama timnya biasa kayak gitu. Dan akhirnya alasan resign yang biasa diterima deh Kak Ella selama Paling sering dan yang terbaru adalah kesehatan. Yang paling Kesehatan baru. apa? Kesehatan mental. Kesehatan mental ya. Oke, ya Gen Z pasti tanya kesehatan apa? Mental ya. Iya. Jadi kayak tidak bisa berkata-kata lagi. Kenapa mentalmu? Oke. Tapi akhirnya ya udah legowo nyari lagi. Iya, kalau saya pribadi saya selalu berpikir kalau misalnya saya dikasih staff itu it's a blessing kalau bisa ketemu sama staff yang ada saat itu. Tapi orang nggak bisa dipaksakan, Feb. Jadi kalau misalnya memang sudah saatnya dia sudah tidak bersama kita, Hatinya udah nggak di situ. hatinya nggak di situ ya pasti dia akan pergi dan nggak ada alasan untuk tahan-tahan orang kalau dia udah yakin dengan keputusannya kayak gitu. Kita akan dikasih lagi orang yang tepat untuk pekerjaan kita gitu. Oke, itu ya drama-drama Gen Z. Iya betul. Tapi Kak Ella sebagai leader tuh gimana sih orangnya? Maksudnya micromanage atau ya udah percayaan aja atau turun langsung gitu untuk ngecek dan segala macam? Pertama kalau saya mereview diri sendiri ya, saya tuh lebih ke kayak lebih ke family kalau sama staff. Kalau sama staff kita selalu nganggap staff itu family, mungkin bawaan dari orang tua ya. Saking kena family company itu kan suka core-nya itu adalah family kan. Kekeluargaan. Jadi mungkin ke bawah itu sampai pekerjaan-pekerjaan yang berikutnya. Kalau micromanage, aku udah berusaha banget di beberapa tahun terakhir ini belajar untuk nggak micromanage. Jadi kalau aku udah pilih orang untuk yang nge-handle satu project, aku pengen orang itu bisa selesain sampai akhir gitu. Dan juga belajar banyak kalau rekrutmen itu penting banget gitu. Orang yang tepat untuk project itu.
gak usah menahan-nahan orang karena perasaan gak enakan atau punya alasan tertentu. Kalau orang itu gak cocok untuk menjalankan proyek itu lagi, kita Yaudah. sampai di situ saja. Kita Seperti ganti. itu. Ya, kita ganti. Biasanya kayak gitu. Tapi tadi ada yang menarik, belajar melepaskan micromanage. Kenapa? Maksudnya akhirnya kenapa akhirnya tidak memilih untuk menjadi tipikal leader micromanage? Awalnya pasti selalu start dari micromanage kan. Iya, Karena benar. kita mau semuanya perfect. Betul. Tapi kalau kita udah handle beberapa hal, itu micromanage udah is not possible anymore. Kita bakal gila sendiri kalau micromanage. Jadi aku selalu setiap kali ada project, aku pasti ngomong dengan project manager yang udah ditunjuk. Aku udah kasih tahu apa keinginan yang aku harapkan dari pekerjaannya dia, gitu. Nah setelah kita sampaikan seperti itu, seharusnya udah nggak micromanage lagi. Jadi lebih ke memantau aja, seperti itu. Lebih ke controlling ya? Iya, karena kalau kita micromanage semua nggak bisa ke handle yang lain. Aku nggak bisa jalankan pekerjaan di JOS lagi atau nggak bisa jalankan pekerjaan di kotak lagi kalau semuanya mau di micromanage. Oke, akhirnya trust ya berarti ya? Oke. Orang yang tepat, memilih orang yang tepat untuk project itu. Nice. Wow, seru sekali ya obrolannya, sangat yang kayak benar-benar ini posisi yang tepat sih. Ini waktu yang tepat misalnya untuk pegang 3 perusahaan itu, dan akhirnya emang di banyaknya karir, panjangnya karir, akhirnya memang sudah di keputusan yang tepat untuk pegang 3 perusahaan. Apa sih satu keputusan yang menurut Kak Ella your blessing for? Dalam pekerjaan nih. Iya, boleh. Dalam hidup juga boleh, dan akhirnya kayak misalnya aku tepat nih menikah di tahun ini misalnya. Aku tepat nih mengambil posisi jadi leader di perusahaan keluarga. Kayaknya keputusan yang tepat adalah untuk memilih melanjutkan usaha orang tua. Karena sebenarnya aku bisa aja untuk memutuskan tidak mengambil tanggung jawab itu. Ada opsi itu ya? Iya, karena kan aku 4 bersaudara. Walaupun aku anak pertama ya, memang diharapkan. Tapi kan orang tua nggak pernah memaksa kalau memang kita itu bukan sesuatu yang kita inginkan gitu untuk karir atau untuk pekerjaan. Jadi keputusan yang tepat adalah melanjutkan usaha orang tua. Seperti itu. Itu salah satu keputusan yang sangat disyukurin ya. Sangat bersyukur. Kedepannya akan mau develop apa lagi? Mau bikin apa lagi dengan tanah-tanah kosong orang tua? Sekarang pokoknya kita masih godok terus nih. Kotak building itu masih banyak potensi yang kita masih kerjakan dalam 2-3 tahun ke depan ini. Kita kan lagi selama 4 tahun kotak building itu ada, kita belum pernah stop building. Kita belum pernah stop renovasi. Kita masih renovasi terus. Jadi kalau Feby datang 2 tahun yang lalu pasti beda dengan tahun ini. Nanti datang tahun depan beda lagi modelnya kayak gitu. Jadi kita sekarang kan lagi bikin ruangan rooftop itu jadi function room. Ini yang tempat biasa yoga ya? Dulu ya, benar. Rooftop Iya, benar. Iya. Jadi Itu yoga udah ditutup. sunsetnya. Oh, itu udah ditutup. Ya, Oke. udah ditutup jadi indoor. Terus nanti naiknya dari ada lift, Iya. boleh bisa naik atau dari tangga. Itu bisa langsung ke function room di atas. Karena melihat bahwa ada potensi orang tuh seneng di kotak building untuk bikin event. Mau event corporate, mau event kayak private wedding, intimate wedding, mau birthday parties, raker, itu semua ada lah di Baker. Itu banyak banget. Kita udah pernah meng-host event itu. Kita lihat ini saatnya kita boleh kita bikin function room lagi di atas. Dan nanti bakal ada juga bakery di Baker. Masih panjang pekerjaan kami. Nanti ketemu tahun depan lagi di sini lagi ya, ceritain lagi apa nextnya. Boleh. Oh, berarti nanti yang rooftop itu bakalan jadi kayak ya, kalau awamnya orang bilangnya gedung serbaguna berarti ya. Awamnya ya berarti ya. Jadi apapun kamu mau pakai di situ bisa ya, apapun eventnya. Yang nextnya nanti akan dibikin. Wow, keren sekali. Oke. Dan terakhir, ini udah lama sekali kita ngobrol tentang kehidupan dan jiwa-jiwa leader dari Kak Ella. Terakhir, kasih tahu ke sahabat suara, karena kebetulan juga kita April itu merayakan Hari Perempuan Nasional gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana, kejar mimpimu, dikasih tipsnya ke mereka apa yang mau dikejar dan apa yang satu skill yang menurut Kak Ella itu penting banget ada di dunia kerja dan dunia saat ini lah.
Terakhir, closing statement. Kalau menurut aku juga untuk semua para wanita dan semua orang yang mau berkarir dan berkarya untuk mengejar kesuksesan, tidak boleh gampang menyerah, dan sukses itu datang hanya untuk orang yang siap. Sukses itu datang hanya untuk orang yang siap. Tidak mudah menyerah dan orang yang siap. Satu skill yang harus dipunya sama sahabat suara. Tidak mudah menyerah. Tidak punya menyerah. Berarti skillnya kalau kalah bangkit lagi, Iya. ditolak bangkit lagi. Betul, tidak boleh menjadi orang yang mudah menyerah. Itu salah satu skill menurut aku yang sangat perlu untuk menjadi sukses. Oke, nice. Apalagi orang yang tahu banget ngelihat merintis usaha Joss dari awal, jadi benar-benar sangat tidak mudah menyerah. Dikasih badai apapun itu, tetap harus bangkit. Betul. Terima kasih banyak. Thank you. Seru banget. Thank you untuk sharing session tentang leadernya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ya, bye.